Hari itu saat ingin berangkat ke kampus, tiba-tiba saja di tengah perjalanan, melihat wanita turun dari mobil dalam keadaan lemas. Berpikir, jika wanita dalam bahaya, Rudy pun berinisiatif untuk menolong dan membawanya kabur dari incaran pria jahat itu. Minta supir untuk mengejar. Dengan sigap Rudy memutar kendaraannya dan meminta Cila untuk naik ke atas motor miliknya. Tak terima Rudy membawa kabur Cila, jadi pun mengancam akan menghabisi Rudy. Melihat Cila yang tak sadarkan diri, Rudy pun sepertinya bingung harus membawa Cila kemana. Tak ada pilihan lain. Akhirnya Rudy membawa Cila ke rumahnya. Minta Cila berbaring di tempat tidur. Rudy bermaksud ingin ambilkan air hangat untuknya. Namun siapa sangka, tiba-tiba Cila datang dan memeluk Rudy dari belakang. Sepertinya Cila baru saja meminum obat yang membuat gairahnya meningkat. Entah apa yang terjadi hari itu. Tiba-tiba saja Rudy terbangun dan terkejut melihat Cila yang sudah ada di sebelah tempat tidurnya. Sepertinya Rudy baru ingat hari itu dia akan pergi ke kampus untuk mengikuti tes beasiswa bisnis dengan perusahaan besar. Melihat Rudy yang tergesa-gesa membuat Cila kebingungan dan penasaran. Benar saja setibanya Rudy di kampus, meski tes belum dimulai, tapi dia sudah terlambat hampir 10 menit. Mengakui kesalahannya, akhirnya dosen pembimbing mengizinkannya masuk, menjelaskan hadiah yang akan didapat jika berhasil mengikuti ujian ini dengan sempurna. Tidak hanya mendapat biaya kuliah gratis, mereka pun berhak mendapat gaji tahunan sampai kuliah selesai, dan bonusnya bisa menjadi manajer di perusahaan. Setelah menyelesaikan kuliah, semua orang terlihat sangat antusias melihat Rudy yang tak memperhatikannya. Ibu dosen pun menghampirinya. Berpikir, jika Rudy sudah meremehkannya, Bu dosen pun mempertanyakan keseriusannya mengikuti ujian. Ini beri peringatan pada Rudy. Sepertinya kali ini Bu dosen memberinya kesempatan terakhir. Sandy yang tidak suka dengan Rudy justru sengaja membuat suasana menjadi tambah panas, meremehkan Rudy. Bahkan dengan beraninya mengatakan, jika Rudy hanyalah gembel dari kampung yang tak tahu etika dan bergaul dengan orang kota, menganggap Rudy adalah saingan terberatnya. Sandy yang melihat Rudy tak memakai kartu ujiannya, sengaja mengompori Bu dosen agar Rudy keluar dari ruangan dan tak mengikuti ujian. Siapa sangka, tiba-tiba Cila datang dan mengejutkan semua orang. Melihat Cila seperti seorang putri kayangan, tidak ada yang menduga jika Cila adalah teman dekat Rudy. Bermaksud ingin menyapa. Sepertinya Sandy pun sangat terpesona oleh kecantikannya, memberanikan diri datang ke kelas Rudy. Ternyata Cila sengaja datang untuk antarkan kartu identitas mahasiswa milik Rudy. Merasa sangat berhutang budi pada Cila. Berpikir, jika ujian akan segera dimulai, Cila minta izin pergi dan berikan semangat pada Rudy. Ujian pun dimulai. Tak butuh waktu lama bagi Rudy si jenius. Terbukti hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mengerjakan ribuan soal. Cila yang setia menunggu pun terkejut melihat Rudy yang sudah keluar dari ruangan. Sementara Sandy yang tak menyukai Rudy pun memberi tepuk tangan, seolah meremehkannya. Mengancam Rudy untuk tidak perlu terlalu sombong dan menganggap dirinya sudah lebih hebat darinya. Berpikir jika Sandy sudah keterlaluan, Rudy pun berbalik mengatakan, jika Sandy bukanlah siapa-siapa, jika orang tuanya tidak kaya. Bahkan dengan bangganya Rosa mengatakan, jika Sandy pasti yang akan memenangkan beasiswa ini. Asal kau tahu, hanya dengan satu kata saja, Sandy bisa saja menendangmu keluar dari kampus ini. Mendengar ucapan Rosa, Cila meledeknya dengan rasa ingin muntah, seolah kata-kata mereka menjijikkan. Cila pun mengajak Rudy untuk tinggalkan mereka berdua. Berpikir jika besok Rudy harus secepatnya sampai di kampus. Untuk itu sebelum dia tidur, Rudy pun memasang alarm lebih pagi. Namun siapa sangka, Cila yang tak ingin Rudy buru-buru bangun pun sengaja mengubah jam alarm sedikit lebih siang dari waktu yang ditentukan oleh Rudy. Masuk ke kamar Rudy tanpa sepengetahuannya, Cila yang terlanjur jatuh cinta pada Rudy pun terlihat tak ingin jauh-jauh darinya. Berpikir, jika Rudy tidak perlu terburu-buru ke kampus, Cila pun mereset jam alarm agar Rudy cukup beristirahat. Tak tahu jika alarm sudah diubah oleh Cila, Rudy yang terbangun dari tidurnya oleh suara alarm pun terkejut. Merasa sengatan panas matahari yang sudah cukup membuat matanya silau, Rudy pun terkejut. Merasa lebih dari 2 jam dari alarm yang dia pasang, Rudy yang tak ingin terlambat pun bergegas bangun dan siap-siap untuk berangkat ke kampus. Seolah tak peduli dengan ucapan Cila, Rudy pun buru-buru pergi. Beruntungnya pengumuman hari itu belum keluar. Sandy yang melihat Rudy sangat tergesa-tergesa pun menghadang Rudy masuk, seolah merasa dirinya sangat yakin jika dirinya lah yang akan memenangkan ujian ini.
Siapa sangka ternyata Cila juga datang ke kampus. Berikan semangat pada Rudy, jika dia tidak perlu takut melawan orang yang hanya memiliki kemampuan dari orang tuanya. Melihat Bu dosen datang dengan kertas yang berisikan pengumuman kelulusan pun membuat jantung Rudy dan Sandy berdegup kencang. Beri pengumuman bagi yang mendapat nilai 10 besar. Diharapkan besok bisa hadir lebih awal. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ternyata Sandy benar-benar kalah dari Rudy. Mendapat nilai nomor 2 di bawah Rudy. Sandy dan Rosa benar-benar tidak percaya. Sementara Cila yang sangat bangga melihat nilai Rudy yang jauh lebih mendekati angka sempurna pun sangat antusias dan berikan ciuman bangganya pada Rudy. Merasa Rudy tidak pantas mengalahkannya, Sandy dan Rosa berpikir jika Rudy sudah melakukan kecurangan, akan laporkan Rudy pada keluarganya. Rudy yang merasa tak melakukan kecurangan pun kembali mengancam mereka. Asal kau tahu Rudy, perusahaan yang bekerja sama dengan kampus ini, direkturnya itu adalah orang tuaku, dan aku bisa saja menyingkirkanmu dengan mudah. Merasa tak punya kekuatan apa-apa, Rudy terlihat sangat pasrah, seolah merasa dirinya jauh lebih hebat. Cila yang tak terima pun menghubungi orang tuanya dan minta bantuan asistennya. Melihat Rudy yang sangat khawatir, Cila pun meyakinkan Rudy bahwa dia tak perlu memikirkan apapun dan pastikan jika Rudy tidak akan pernah tersingkirkan dari posisinya. Tak ingin melihat Rudy terlalu banyak pikiran, Cila pun mengajaknya untuk berbelanja dan mentraktir Rudy karena telah berhasil memberikan nilai yang sempurna. Berpikir jika Rudy harus lebih fokus dan ikuti ujian berikutnya. Rudy pun menolak ajakan Cila. Sementara Cila yang sangat yakin jika Rudy tidak mungkin kalah dari Sandy pun terus berusaha meyakinkan Rudy. Merasa tak ingin kecewakan Cila, Rudy pun siap-siap ambil kendaraannya, buru-buru hubungi asisten ayahnya untuk meminta pertolongan dari ayahnya. Minta asisten untuk memantau dan melihat kemampuan Rudy lebih dulu. Sepertinya ayah Cila tak ingin melakukan kesalahan yang fatal. Dengan tegas ayah Cila tak menyetujui permintaan Cila. Sementara itu Sandy yang tak terima jika Rudy mengalahkannya, datang ke perusahaan tempat saudaranya bekerja. Melihat wajah Sandy yang sangat kecewa, sepertinya Dinda tahu jika dia sedang butuh bantuan. Wawancara besok sepertinya, aku butuh bantuanmu Kak. Mengatakan jika Rudy sudah berbuat curang. Sandy pun minta Dinda untuk mengalahkan Rudy. Minta Sandy tak perlu khawatir. Dinda meminta asistennya untuk bawa semua laporan dan nilai para pemenang tes kemarin. Minta asisten untuk mengubah tes wawancara menjadi tes tertulis. Sepertinya kali ini Sandy sudah siap dengan kecurangannya untuk mengalahkan Rudy. Apa? Besok pagi akan ada tes tertulis kembali. Minta Rudy untuk mundur. Sepertinya Sandy kali ini sangat yakin jika dia pasti akan kalahkan Rudy jauh sebelum mereka mengikuti tes tertulis. Jadi aku sarankan, lebih baik kau mundur saja dari sekarang. Sesampainya di rumah, melihat begitu banyaknya kisi-kisi yang akan keluar, sepertinya Rudy sangat khawatir jika kali ini dia tak punya cukup waktu untuk belajar. Minta Rudy untuk memberi nilai pada gaun barunya. Rudy sangat tidak peduli dan terlihat sangat pusing. Minta Cila untuk memberinya waktu. Sepertinya Rudy ingin Cila tinggalkan dia sendiri dulu. Cila yang tahu jika Rudy pasti berhasil, lagi-lagi meyakinkan Rudy untuk tidak perlu mencemaskan masalah itu. Keesokan harinya, sesampainya Rudy di ruangan, seperti mendapat semangat baru. Rudy meyakinkan dirinya pasti mampu. Sementara itu Sandy yang merasa dirinya pasti berhasil mengalahkan Rudy pun datang dengan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi. Melihat semua saingannya kali ini adalah orang-orang terpilih, Rudy terlihat sangat khawatir. Datang dengan asisten pengawas ujian. Sepertinya Rudy tidak tahu jika Dinda adalah kerabat dekat Sandy. Bagikan soal ujian tertulis kedua pada semua peserta ujian. Diam-diam Dinda mengawasi ujian dari layar monitor pemantau. Kumpulkan semua peserta di meja meeting perusahaan. Sepertinya Dinda ingin berikan pengumuman. Berikan selamat pada 10 peserta ujian yang lulus mengikuti seleksi kedua kali ini. Tim penilai pun sudah memeriksa hasil dengan urutan nilai teratas hingga terendah. Munculkan hasil penilaian di layar monitor. Siapa sangka hasil tersebut mengejutkan Sandy dan juga Dinda. Tidak percaya jika lagi-lagi Rudy lah yang berada di urutan nilai teratas. Minta Rudy tak perlu sombong dulu dan dia yakin
jika dirinya yang akan berhasil menang pada tes wawancara besok. Ternyata hari itu saat Rudy sedang mengikuti tes ujian, tiba-tiba ibu pemilik tempat sewa Robi pun datang ke kamarnya. Merasa sudah menunggak lebih dari 2 bulan. Ibu kos pun minta Rudy untuk tinggalkan kamar itu. Berpikir jika dia salah masuk kamar. Sepertinya ibu kos minta Cila jelaskan siapa dirinya. Tak ingin membuat ibu kos salah paham pada Rudy, Cila terpaksa mengatakan jika ibu kos benar-benar salah kamar. Takut jika ibu kos kembali datang dan mengusirnya. Sepertinya Cila belum siap untuk kembali ke rumahnya. Takut jika ayah memintanya untuk menikah dengan pria pilihannya. Cila sepertinya belum siap. Berpikir jika dia masih memiliki uang untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dengan keberanian Cila pun memulai usaha kecil di pinggir jalan. Melihat penjual yang sangat cantik, pria itu pun segera mampir untuk mencicipi dagangannya. Nona beri aku yang besar. Sementara itu, Rudy yang baru saja keluar dari gedung tempat dia melakukan tes ujian tertulis kedua, tiba-tiba terkejut mendapat pesan singkat dari Cila. Benar saja, ternyata pria yang membeli ubi rebus milik Cila tadi ternyata punya niat yang buruk pada Cila. Mengatakan jika perutnya sakit setelah memakan ubi rebus jualan Cila. Ternyata pria ini ingin memeras Cila dan minta ganti rugi. Jika tidak, maka Cila akan dilaporkan ke polisi. Merasa jika pria itu keracunan makanan yang Cila jual. Semua orang yang tak tahu niat busuk pria itu pun minta Cila untuk bertanggung jawab. Jika kau tidak ingin tanggung jawab, kalau begitu kau ikut saja denganku. Beruntungnya Rudy datang tepat waktu, sehingga Cila bisa diselamatkan dari pria tua tak tahu diri itu. Mendorong pria itu hingga terjatuh. Tidak terima melihat perlakuan Rudy. Warga pun minta Rudy minta maaf dan berikan ganti rugi. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar. Daripada kita saling membela diri, bagaimana jika kita panggil saja polisi? Siapa yang tahu jika pria ini punya niat licik untuk memeras kami? Dasar tak tahu malu. Tunggu saja pembalasanku. Keluar dari kantor polisi, Cila berterima kasih pada Rudy karena lagi-lagi sudah membantunya dari masalah. Untuk apa berterima kasih? Dasar pria sombong. Malam harinya, lagi-lagi ibu kos datang dan mengetuk kamar Rudy. Minta Rudy buka pintu. Sepertinya ibu kos meminta Rudy usir Cila dari kamar kos miliknya. Minta Cila tak perlu khawatir, Rudy akan bayar uang sewa kamar pada ibu kos malam itu juga. Kalau kau tidak buka pintunya, aku akan menelepon polisi. Sekarang kau tanggung sendiri resikonya. Tak ingin ambil resiko, Rudy segera keluar dan temui ibu kosnya. Baiklah Bu, ini aku sudah punya uangnya. Awas jika besok-besok kau menunggak lagi. Akan kutendang kau keluar dari rumah ini. Keesokan harinya, Rudy pun datang mengikuti tes wawancara. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Namun siapa sangka, di tengah-tengah saat Rudy sedang melakukan tes wawancara, tiba-tiba perusahaan mengalami masalah dan meminta manajer untuk memeriksanya. Temukan masalah pada penjualan perusahaan. Sepertinya ada selisih pada pemeriksaan laporan bulanan. Minta manajer untuk bertanggung jawab jika tidak ingin perusahaan mengalami bangkrut. Melihat Dinda yang sangat ketakutan, dengan inisiatifnya Rudy mengajukan diri untuk membantu mereka. Siapa sangka, ternyata atasan Dinda menyetujui dan memberi Rudy kesempatan. Berpikir jika itu pekerjaan yang tidak terlalu rumit, Rudy terlihat sangat bersemangat mengerjakannya. Sementara itu, Dinda yang tak yakin lagi-lagi meremehkan Rudy. Penjualan di pasaran dan data keuangan sudah kembali normal. Tidak percaya dengan apa yang sudah Rudy lakukan, membuat Dinda dan karyawan yang lain terkejut. Tak ingin memiliki hutang budi pada Rudy, Dinda pun akan berikan bayaran atas jasa Rudy sebesar 30 juta. Bagaimana mungkin Rudy? Aku tidak percaya jika kau tidak lulus seleksi terakhir ini. Bukankah sudah berapa kali aku katakan, jangan pernah yakin jika kalian bisa kalahkan Sandi. Ikut aku sekarang. Aku akan masuk dan minta kejelasan pada mereka. Apalagi yang kau tunggu? Silahkan pergi dari sini sekarang juga. Tak terima Dinda meremehkan dan mengusir Rudy. Dengan keberaniannya, Cila ambil sapu untuk memberi pelajaran pada Dinda. Mendengar adanya keributan, membuat kepala direksi datang menemui mereka di luar. Terkejut melihat Cila. Siapa sangka, ternyata kepala direksi sangat mengenal betul siapa Cila. Minta bantuannya. Cila pun jelaskan bahwa Rudy adalah kekasihnya. Secara khusus, aku datang kemari, ingin sampaikan bahwa Tuan Rudy lulus dalam tes wawancara kali ini. Merasa tidak percaya, Rosa dan Sandi pun terkejut. Berpikir, jika Rudy sudah melakukan kecurangan, Cila pun dengan tegas mengatakan, jika Sandilah yang bermasalah dan membuat kecurangan, tunjukkan bukti kecurangan Sandi yang telah menyogok untuk mendapat nilai terbaik.
Rupanya kepala direksi sudah dapatkan bukti dari Cila. Berpikir jika Dinda dan Sandi sudah bekerja sama untuk melakukan kecurangan pada perusahaan. Dengan tegas kepala direksi memberi sanksi pada mereka berdua. Tidak ingin disalahkan oleh masalah ini. Sandi pun menyalahkan Dinda yang memintanya untuk membayar uang sogokan. Ini semua karena dia aku. Aku tidak butuh penjelasan kalian. Silakan berikan saja laporan ini pada polisi. Tinggalkan Dinda dan Sandi. Kepala direksi pun mengundang Rudi ke ruangannya. Tawarkan kerjasama pada Rudi. Sepertinya Rudi tidak tahu jika perusahaan itu adalah milik keluarga Cila. Jika kau mau bekerja sama dengan perusahaan kami, kau bisa mulai bekerja besok. Dan jadwalnya hanya seminggu sekali saja. Ucapkan terima kasih. Terlihat Rudi sangat bahagia sekali. Berpura-pura jika kebaikan yang dilakukan kepala direksi pada Rudi adalah usahanya. Cila pun ikut berikan ucapan terima kasih. Baiklah, sampai jumpa besok. Mendengar kabar baik tentang nona muda, asisten pun menemui ketua. Mengetahui jika Cila akan kembali, ayah Cila pun minta siapkan pesta untuk menyambut kedatangannya. Adakan pertemuan dengan teman lama. Sepertinya ada kejutan yang sudah dipersiapkan ayah untuk Cila. Menggeluti dunia bisnis. Sejak lulus sepertinya Dedi sudah sangat sukses dan berhasil membangun perusahaan sendiri. Datang membawa Rudi ke pesta penyambutannya. Sepertinya Cila benar-benar tidak tahu apa maksud ayahnya. Ucapkan selamat datang pada seluruh tamu yang hadir. Menyambut kedatangannya dengan Rudi. Tak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Dedi sangat pangling melihat kecantikan Cila saat ini. Menganggap jika Rudi adalah temannya. Sepertinya Dedi salah paham. Namun dengan kebaikan Rudi, dia masih memaklumi sikap Dedi padanya. Berikan isyarat pada Dedi. Sepertinya Cila benar-benar ingin menyadarkan Dedi. Minta berikan mahar yang sangat besar. Cila berpikir, jika Dedi tidak akan sanggup memberikan apa yang dia inginkan. Sayang, apa kau sudah siap memperkenalkan dirimu? Cila, apa kau yakin ingin menjadikan pria miskin ini sebagai calon suamimu? Mendengar pernyataan Siska, sepertinya ayah Dedi tak terima dan mempertanyakan keseriusan ayah Cila. Meyakinkan Dede jika Cila hanya akan jadi istrinya. Sepertinya kali ini ayah Cila tidak main-main dengan ucapannya. Merasa sudah dijebak oleh ayahnya, Cila terlihat sangat marah. Dengan tegas Cila menolak lamaran keluarga Dede. Beraninya kau membantah ayah dan membela pria ini. Ayah, aku mohon aku dan Rudi saling mencintai. Tolong jangan pisahkan kami. Merasa sangat mampu dan bisa membahagiakan Cila, Dedi dengan keberaniannya membawa beberapa hadiah besar untuk melamar Cila. Rudi yang merasa jauh lebih rendah dibandingkan Dedi, terlihat sangat tidak percaya diri bawakan ratusan perhiasan dan uang miliaran. Sepertinya ayah Cila benar-benar terkejut dan tidak menyangka akan keseriusan Dedi meminang putrinya. Pastikan Cila menerima lamarannya. Dedi pun meyakinkan Cila jika dia mampu membahagiakan Cila seumur hidupnya. Kau pikir cinta bisa dibeli? Mendengar Rudi mengatakan hal itu, membuat Dedi tertawa terpingkal-pingkal. Mengancam Cila untuk menerimanya. Dedi pun meminta restu pada ayah Cila. Bahkan Dedi rela berlutut di hadapan ayah Cila demi mendapatkan restu untuk menikahi putrinya. Aku harap paman tidak salah paham, karena aku sudah berani mengancam putri Anda. Pastikan Dedi bisa menikahi Cila. Ayah Cila pun minta Dedi untuk berdiri dan tak perlu melakukan hal serendah itu. Minta pengawal untuk menangkap Rudi. Sepertinya kali ini Dedi akan berikan pelajaran pada Rudi. Mengancam akan menghancurkan Rudi. Dengan tekannya Rudi tidak takut pada ancaman mereka. Lepaskan Rudi dan juga Cila. Sepertinya Dedi ingin lihat seberapa mampu Rudi melawannya. Beritahu pada ayah Cila jika manager Chen datang. Ayah Cila tampak tidak percaya mengetahui jika manager Chen adalah manager perusahaan ternama di negara ini. Ayah Cila dan seluruh orang yang ada di sana tidak percaya. Bahkan Siska yang tahu dan mengenal manajer Chen pun segera menemui dan menyapanya. Menyapa manager Chen dengan sok akrab. Sepertinya kali ini Siska dipertemukan oleh manager. Selamat datang manager Chen. Apa hal yang membuat Anda datang ke rumahku hari ini? Siapa sangka ternyata manager Chen ternyata adalah manager di perusahaan milik Rudi. Beritahu pada semua orang bahwa Rudi sangat pantas meminang Cila. Sepertinya mereka masih belum paham maksud Tuan Chen. Siska yang masih tidak tahu jika Rudi adalah atasan Tuan Chen. Dengan beraninya dia merendahkan Rudi di depan Tuan Chen. Minta Tuan Chen mengusirnya. Sepertinya kali ini Tuan Chen mengerti maksud Rudi. Memintanya datang ke acara itu. Jelaskan pada ayah Cila jika Rudi adalah pemilik perusahaan Wikarya. Sepertinya ayah Cila terkejut
dan benar-benar tidak percaya mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Merasa sudah melakukan kesalahan, ayah Cila pun segera meminta maaf pada manajer Chen. Sementara itu, Rudy dengan tegas minta Dedi untuk mengakui kekalahannya dan minta Dedi beserta keluarganya tinggalkan rumah Cila secepatnya. Masih dengan kesombongannya, lagi-lagi Dedi mengancam Rudy. Namun Tuan Chen yang sudah muak melihat ulah keluarga Dedi, akhirnya memaksa Dedi meminta maaf dan akui kesalahannya. Berlutut di hadapan Rudy, sepertinya kali ini Dedi benar dipermalukan. Ayah Dedi yang tak terima pun marah dan kecewa pada manajer Chen, minta Dedi untuk berdiri. Dedi akhirnya menyerah dan membawa Dedi beserta Siska tinggalkan tempat itu. Merasa selama ini sudah cukup tinggalkan perusahaan, akhirnya Tuan Chen minta Rudy untuk kembali. Mengetahui selama ini, Rudy hanya berpura-pura menjadi orang miskin. Akhirnya Rudy dapat temukan cinta sejatinya. Aku akan menikah, dan itu berkat bantuan Anda Tuan Chen.